الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Filenya masih di grup ya? Kita kasih tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mahir. Isul kopi bagi sudah. Tolong. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan ngaji kemarin. Sekarang masuk ke hadis nomor 3, paragraf kedua, hadis nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun wa libasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya wa thamratuhu al-ilmu. Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun, iman itu masih telanjang. Iman itu telanjang, butuh pakaian, butuh perhiasan. Iman itu telanjang, wa libasuhu at-taqwa, pakaiannya adalah ketakwaan. Wa zinatuhu, perhiasannya al-haya'u, itu malu, sifat malu. Wa thamratuhu al-ilmu, buah dari iman adalah ilmu. Maka bismillahirrahmanirrahim, membahas tentang ilmu, perangkat iman. Perangkat iman itu harus sempurna, saling melengkapi. Al-imanu uryanun, iman itu keyakinan ideologi kita. Itu sebetulnya masih telanjang, bahasa kasarnya, masih butuh pakaian, butuh penutup, butuh perhiasan. Pakaian terbaiknya adalah ketakwaan. Iman tanpa takwa, maka sebetulnya iman itu tidak sempurna, telanjang. Takwa itu melakukan perintah Gusti Allah dan menjauhi larangannya, itu takwa. Cuman takwa itu secara arti, secara bahasa, artinya takut. Makanya la'allakum tattaqun, agar kalian takut kepada Gusti Allah. Takwa itu arti aslinya adalah takut kepada Gusti Allah. Sehingga ketika orang takut pada Gusti Allah, maka otomatis dia akan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Iman itu harus diiringi takwa, karena iman tanpa takwa tidak sempurna.
Karena andaikan kita meyakini bahwasannya Gusti Allah itu Tuhan, itu iman kita. Terus diantara akidah iman kita juga kita harus meyakini bahwasanya Allah Maha melihat. Allah Maha melihat dan Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Itu keimanan kita. Maka iman ini tidak akan sempurna ketika kita tidak bertakwa. Artinya takwa apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita selalu merasa diawasi sama Gusti Allah, merasa meyakini bahwa iman kita benar-benar yakin Allah selalu mengawasi, Allah selalu melihat, Allah selalu mendengar, maka otomatis kita akan menjalankan perintahnya dan akan menjauhi larangannya. Takut. Karena sering kita analogikan di ngaji-ngaji sebelumnya, bahwasannya kalau kita sebagai karyawan, katakanlah kita karyawan, lalu bos kita mengatakan demikian, wahai Budi, karyawannya namanya Budi, Budi, kamu karyawanku, kalau kamu melaksanakan tugas dengan benar, maka aku akan memberikan gaji 10 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat, atau bahkan 700 kali lipat. Itu kata bos kepada Budi. Kalau umpama UMR 5 juta, maka kalau kerjaannya bagus, saya kasih 10 kali lipat 50 juta, atau bahkan 100 kali lipat 500 juta, atau bahkan sampai 700 kali lipat, berapa? 3,5 miliar per bulan. Kalau memang kerjaanmu baik. Itu kata bos kepada Budi. Tapi wahai Budi, tapi kalau kamu kerjaannya nggak benar, maka kau akan aku PHK, nggak cuma PHK, tapi saya juga akan menyiksamu, aku akan melaporkan dirimu ke polisi. Ini kata bos kepada Budi. Artinya bosnya langsung mengawasi Budi tersebut dengan matanya langsung, atau setidaknya kalau bosnya capek, bosnya memakai CCTV yang selalu mengawasi Budi tersebut. Artinya Budi ini apa? Kalau kerjaannya kurang beres, ya bisa kena hukuman PHK, bahkan dipolisikan. Tapi kalau kerjanya bagus, bisa dapat gaji 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Maka ketika Budi ini merasa, atau Budi ini tahu bahwasanya dia itu selalu diawasi bosnya, maka dia pasti akan melakukan hal terbaik yang dia bisa. Apapun yang terbaik, apapun yang dia bisa. Dan juga dia tidak akan berani melakukan sedikit pun pelanggaran, karena takut dengan konsekuensinya. Itu ketika Budi selalu yakin bahwasanya bosnya selalu melihatnya. Begitu pula dengan hamba. Seorang hamba kepada Gusti Allah, kalau dia punya keimanan, jelas kita semua punya keimanan bahwasanya Allah itu ada, Allah itu Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengawasi. Ini keimanan kita. Kalau iman itu benar-benar kuat, maka kita 24 jam, setiap detik, setiap menit, pasti kita akan berusaha merasakan bahwasanya Allah benar-benar melihat kita. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, dan Allah selalu mengawasi kita. Allah pun juga demikian. Kalau kamu melakukan kebaikan, maka umat Muhammad gak ada kebaikan satu dikalikan satu, tidak. Umat Muhammad satu kebaikan minimal 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Dalam firman Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang infak fi sabilillah, perumpamaan seperti satu biji yang menumbuhkan tumbuhan dengan 7 tangkai. Setiap tangkainya mengeluarkan atau melahirkan atau menampakkan 100 biji. 100 dikali 7 tangkai sama dengan 700. Itu janjinya Gusti Allah. Begitu pula juga sebaliknya, wahai hambaku, kalau kamu nakal, kamu maksiat, maka siksaan nerakaku sangat pedih sekali. Bisa sampai ribuan tahun, bisa sampai naudzubillah sampai selama-lamanya kalau kafir. Naudzubillah. Sehingga kalau dengan pahala dan dosa dan janji Gusti Allah yang sangat istimewa dan dosa dengan siksaan yang sangat pedih ini, kalau selalu kita sadari, maka ketakwaan itu akan muncul karena iman yang kuat. Maka dari itu iman, keyakinan, ideologi itu kalau nggak ada takwanya, maka seolah-olah telanjang dan kita malu. Kita hamba kalau yakin iman sama Gusti Allah tapi ternyata nggak takwa, tetap maksiat,
Izin Gusti Allah. Seolah-olah kita itu telanjang. Izin sama Gusti Allah, malu sama Gusti Allah. Wazinatuhu al-haya. Wazinatuhu al-haya, dan perhiasannya adalah rasa malu. Artinya rasa malu dalam melakukan keburukan. Rasa malu dalam melakukan keburukan, rasa malu melakukan kemaksiatan, atau bahkan kalau level tinggi, dia merasa malu ketika dia tidak melakukan ibadah. Dia akan malu ketika melakukan hal-hal yang tidak ada faedah. Itu adalah malu. Bukan kok malu itu dalam arti malu melakukan kebaikan. Umpama dia katakanlah bisa bersedekah, terus tiba-tiba wah malu nanti takutnya sombong. Bukan malu, itu bukan malu. Itu malah termasuk tipu daya iblis. Kalau umpama ada orang yang tersesat, yang nggak tahu jalan, lalu kita tahu caranya untuk menunjukkan orang tersebut, ini jalannya lurus belok kanan, tapi kita diam saja alasannya malu, maka itu namanya bukan malu. Itu namanya bukan malu. Ataupun kalaupun malu, malu yang tidak terpuji. Maksudnya malu yang sebagai perhiasan takwa ini, perhiasan iman ini adalah malu dalam melakukan maksiat, malu dalam melakukan hal yang tidak bermanfaat. Wa samratuhu al-ilmu, buahnya dari iman, dari takwa, dari malu, sifat malu adalah ilmu. Maka dari itu kalau kita lagi nyari ilmu, usahakan diiringi dengan takwa, diiringi dengan rasa malu. Walaupun kalau umpama kita hidup di perkotaan seperti ini sambil nyari ilmu, mau seperti jenengan ini kampus di UIN, di kampus terbuka, di suasana perkotaan, itu cobaannya sangat luar biasa. Pokoknya orang itu kalau mencari ilmu, itu kalau nggak diimbangi takwa, kalau haya, kalau sifat malu, ilmunya kayak gak melbu nang ati. Cuma intelektual, spiritualnya gak main, spiritual. Dan jarang jadi wong gede, jarang wong hebat. Wong hebat itu wong golek ilmu, orang-orang hebat sing wong soleh, wong alim. Itu insya Allah setiap mencari ilmu itu pasti tidak diiringi maksiat. Kenapa kata Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Lanjutannya apa sih? Hafal enggak? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Apa awalnya Imam? Syakautu ila Waqi' in ansu ihif. Apa sih bahasa? Sa'altu apa lagi? Syakautu ila Waqi' ansu ihifzihi. Maksudnya intinya aku curhat sama guruku. Wahai tuan, wahai bab, wahai Ustadz Waqi', wahai Syekh Waqi', wahai Imam Waqi', aku kok sulit menghafalkan. Aku sulit menghafalkan, sulit paham. Kalaupun hafal cepat lali. Bagaimana? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Terus Imam Waqi' mengatakan, kalau kamu mencari ilmu, usahakan tinggalkan maksiat. Terus apa? Apa? Singkat sing awal. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa ilmullahi la yu'ta li'asi. Karena ilmunya Gusti Allah adalah cahaya, dan ilmu hakiki yang dari Gusti Allah itu tidak akan berkumpul dengan kemaksiatan. Angel nek kuliah nang Surabaya temenan wangel, gak maksiat itu wangel. Tapi al-ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu tergantung dengan usaha. Nah, kalau umpama wilayah nggon-nggon tempat maksiat, kalau kita bisa menjaga ketakwaan, itu pahalanya jauh lebih besar. Contohnya apa? Kita mungkin yang ngaji Jumat pernah disinggung bahwasanya ada doa pasar. Doa masuk pasar. Apa doa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa masuk pasar. Jadi barang siapa membaca doa itu, maka dia mendapatkan 1 juta kebaikan. Ada ditanyakan, loh, doa sak menut titik cuma sedikit tok, kok bisa mendapatkan pahala besar?
Maka kata Nabi atau kata para ulama dikatakan kenapa besar? Karena dia ada di lingkungan orang-orang yang lalai. Pasar itu tempatnya orang lalai. Kalau masjid tempatnya orang yang ingat sama Gusti Allah. Berarti sakwali. Kalau pasar lalai, artinya lalai itu sibuk dengan urusan duniawi. Kalau kita ada di wilayah orang-orang lalai, kita ingat sama Gusti Allah, maka pahalanya sangat besar sekali. Mungkin sama seperti mama di Surabaya, abot, nggak masuk nang Surabaya abot. Sepeda motoran ini kanan kiri loh pemandangannya, ini merusak fokus. Pakaiannya ketat, rok bisa mini, yo nyabuk, utek kata Allah Akbar, belok kanan kena, kiri kena, depan kena. Ini kalau bisa jaga pahalanya jauh lebih besar. Apa mana pas proses mencari ilmu itu paling wabut. Bahkan Nabi pernah pengalaman pribadi. Saya waktu semester 4 di Ahqaf ikut terjadi perang Yaman. Akhirnya saya pulang setahun ke Indonesia tahun 2015. Jadi saya sempat setahun setengah lah. Ya namanya semester 4 awal-awal ya, berarti 2 tahun nggak nyampe. Di Yaman terus ada perang, balik terus ada temen ngechat pas balik di hari-hari di Indonesia itu orang ngechat, Azro nganggur nggak, ajarin skripsi dong, nulis skripsi dong. Lah aku itu walaupun semester 4 nulis skripsi isok lah, soalnya apa, aku seneng nulis jadi ngerti cara konsep nulis seperti apa, perbabnya seperti apa. Jadi walaupun semester 4 ya bisa lah nulis skripsi itu bisa. Akhirnya di chat, Azro bisa bantu nulis skripsi enggak? Tak jawab. Ya, bisa aja sih, cuman bukannya ente apa masih semester 4 atau 6 gitu loh. Karena aku ngerti dia tuh temen yang 3 tahun nggak kuliah kalau nggak salah. 3 tahun nggak kuliah, terus tiba-tiba dia kuliah. Sehingga dia umurnya tua, cuman dia semesternya masih semester 4 atau 6 gitu. Intinya. Ustaz, yang penting apa jadi skripsi? Oke, ketemuan di mana? Ketemuannya di kalau nggak salah di warkopnya Indomaret gitu, tempat kafenya Indomaret. Oke. Ketika ketemuan, jedes kita berdua sama yang teman itu, tiba-tiba si Zro tak manggil aree. Ternyata orang lain yang skripsi. Pas skripsi ternyata yang datang itu pacare. Nang atiku asem, ternyata sing skripsi iki pacare. Wis kadung tempat ya wis lah bismillah diniati ngajari. Mau tak ajari pacare, iki seret laptop tak ajari cara nyari maktabah syamilah, cara nyusun konsep perbab-perbab, cara istinbatnya seperti apa. Saya masih ingat itu tentang gratifikasi. Gratifikasi hadisnya seperti ini, tentang halal haram. Dia jurusan ilmu hadis. Tak. Akhirnya, pengaruhnya luar biasa lah. 1 jam paling. Saya tuntas tak. Wih, masya Allah ya, kita dekat sudah. Kita duduk bentar sudah dapat banyak. Ini seperti itu. Setelah itu pisah, pemandangan itu nggak asik banget. Soalnya dia motornya laki gitu. Sing cewek ya celonoan, pakaian udah ketat, terus kerudung, terus kalau boncengan itu nyewabuk loh, paham? Nyewabuk. Jadi aku, ya Allah, dia tuh mencari ilmu tentang halal haram, tentang perdebatan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, hukumnya seperti apa? Oh ya halal, ya haram, hadisnya seperti ini. Ancaman neraka bagi orang gratifikasi. Terus tiba-tiba setelah bahas tentang ini lo gue nyabu, ya apa sih? Apa? Belum temen. Saya sangat tahu sekali teman dekat. Cuman kan lama ke Yaman, ya kan lama nggak ngobrol sama dia. Saya nggak tahu kalau itu pacarnya, ternyata pacarnya. Bahkan saya juga kenal sama adik pacarnya. Soalnya pacarnya masih satu circle itulah. Saya kenal adiknya. Adiknya tuh kalau bonceng ceweknya apa? Mbaknya berarti ya, mbaknya. Sama pakai motor laki, cuman mbaknya itu duduknya agak di pojok gini. Jadi duduknya gini. Paham nggak? Kalau dibonceng adiknya, itu dia jaga jarak seperti ini. Kalau dibonceng pacarin, nempel. Ya apa sih? Durung haram. Maksudnya durung halal. Jadi melihat pemandangan itu kasihan. Artinya apa? Dia lagi nyari ilmu cahaya, ilmu hadis tentang Allah, tentang halal haram, tentang Imam Syafi'i, malah langsung di depan mata seperti itu. Tapi nggak lama, setelah beberapa tahun dia putus.
Dan yang teman saya tuh ngasih isyarat. Ya Zro, curhat, putus galau. Karena ya mungkin Gusti Allah menjauhkan saya dari dia, barangkali dia memang tidak baik buat saya, ngomong gitu. Soalnya Zro, mungkin kamu itu orangnya polos, dari pondok, dari Yaman, belum tahu dunia seperti itu. Saya tahu orang pacaran seperti apa, Zro. Hampir semuanya lu melampaui batas, orang seperti. Saya nggak tahu itu maksudnya apa, cuman ke arah situ. Artinya apa? Lagi mencari ilmu, ilmu hadis. Sebetulnya orang-orang dosen-dosen UIN hebat-hebat, alim-alim, profesor-profesor hebat-hebat. Cuman kalau dia benar-benar ngambil ilmunya, dibarengi dengan takwa, jadi, insya Allah jadi, temenan jadi. Apalagi dijaga temenan. Kalau yang paling abot itu nang kampus Jopo, ya nggak tahu lingkungannya ya. Pacaran yang paling abot itu, pacaran yang paling abot. Maka kata-kata ini nang Quran itu wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Bukan nek mencuri kan wala tasriku. Oh, jangan mencuri langsung jangan mencuri. Jangan membunuh. Wala taqtulu anfusakum. Jangan membunuh. Terus apa? Wis pokok pelawaran itu langsung jangan. Tapi kalau zina bukan jangan zina. Jangan mendekati. Jangan mendekati artinya apa? Sesuatu yang mengarah ke situ, jangan sampai. Soalnya lanang, terutama umuran aku yang tahu umur 19 tahun, aku yang umur 30 ya sik jomblo, aku ngerti. Otak kita ini sama. Dan puncaknya ya pas umur 19 itu, 19 sampai ke atas itu mulai puncak. Wis gak usah sok-sokan polos, gak usah wis. Podo, teki isi posisiku karo isimu podo, asli podo. Cobaan berat, dan itu berat. Makanya kalau pengen kejaga, artinya kalau laki-laki serius, kalau memang ada perempuan yang ditarik, yang tertarik, yuk dia melakukan serius. Saya pengen serius, saya pengen datangi orang tua. Lanang gentle. Nek lanang ngidok-ngidok wedok, gombal-gombal, jelas juga serius. Mempermainkan nafsu. Tapi kalau orang serius, mindsetnya beda. Ini pantas nggak ya dari ibuku sesuk? Dari ibu anak-anakku sesuk. Dia pantas nggak melahirkan orang-orang hebat, anak hebat itu tergantung ibu gak tergantung bapak rada nambung rada mending, ibu hebat, anak hebat. Dimanapun Nabi Nuh, anaknya nuwakal siji kafir, siapa jenenge Kan'an, gara-gara siapa? Ibunya. Pokoknya ibu itu tergantung, pengen golek wong hebat, cari calon ibunya anak-anak, wis iku tok. Dan itu semuanya wong lanang ngerti kabeh. Makanya wong lanang nek pacaran itu jelas gak krono golek nikah, krono nafsu. Soalnya suatu saat pas dewasa umur 25 ke atas mau pengen istri, dia lihat mantannya, pacarnya, gak gelem deh. Aku ngerti sifat-sifat eleke. Aku gak pengen ibu anak-anakku duwe wedok kok ngene iki. Gampangan. Bahasanya ngono. Iku uteke wong lanang kok ngono iku suatu saat. Makanya dijogo. Artinya apa? Kalau mama hubungan di kelas antar laki-laki perempuan, ono wedok ayu katakanlah. Wis gak usah ide-idei, gak usah di sok akrab, wis biasa ya, maksudnya biasa. Kalau emang gak serius ya biasa. Kalau serius baru rada mending lah. Parani wong tuane, rada mending cocok iki. Parani wong tuane, gak apa-apa wis. Bismillah, gas. Nek serius. Nek gak serius, fokus ilmu, ya rada jauhi sithik-sithik. Artinya gak usah sok akrab, di stalking, di sadurunge turu diloki ya fotone. Gak usah, itu malah justru menumbuhkan rasa bahasa Arab cinta itu. Padahal gak cinta itu. Lo ono kanca kelas ayu diteloki terus fotone. Ya nek emang gak ono niatan, wis gak usah dideloki. Terus jauh ya. Yang penting ilmu karo cinta gak apa ya? Gak berjalan bareng. Pacaran karo ilmu gak berjalan bareng. Temenan, pacaran karo ilmu gak berjalan bareng. Ilmu, cinta. Maka niki iman niku harus diiringi dengan takwa, sifat malu dan ilmu. Wa qala alaihi salatu wassalam aqrabun nasi min darajatin nubuwati, posisi manusia yang paling dekat dengan derajat nabi adalah ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, wa ahlul jihadi lan ahli jihad. Amma ahlul ilmi, ahli ilmu, fali annahum qaddallun nasa, karena mereka
telah menunjukkan manusia, menunjukkan masyarakat ala ma ja'at bihi rusul, atas apa yang telah dibawa oleh Rasul. Kenapa ahli ilmu pahalanya besar, derajatnya tinggi? Salah satunya adalah ahli ilmu itu bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Sedangkan dalam hadis dikatakan man dalla ala khairin kafa'ilihi, barang siapa menunjukkan pada sesuatu maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti pelakunya, min ghairi ayang qusah min ajri syai', tanpa mengurangi pahala pelakunya. Contoh apa? Sekarang umpama ada ngaji, katakanlah ada ngaji pahalanya gede, mencari ilmu. Tiba-tiba kita ngajak orang, ngajak teman, Budi, ngaji bud nanginden. Ayo. Maka ketika Budi ini mendapatkan pahala katakanlah satu gunung, katakanlah pahalanya satu gunung, maka kita pun dapat copy paste pahala dari Budi tersebut tanpa mengurangi pahalanya Budi sama sekali. Makanya wong sing pahalanya gede, wong sing gawe pamflet, wong sing gawe story, nge-share itu pahalanya gede. Bisa jadi cuma nge-share nang grup, ono 1-2 orang yang kecantol dengan kegiatan positif, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan pelakunya tanpa mengurangi pahala pelaku tersebut. Gede. Makanya ahli ilmu itu bisa mendekati derajat kenabian dalam segi derajat dan pahala karena mereka telah memberikan petunjuk atau menunjukkan kontribusi pada masyarakat dengan ilmunya sehingga dia mendapatkan copy paste pahala yang sangat banyak. Copy paste. Contoh loh, arek cilik-cilik diajari ngaji, diajari batasa loh, sampai bisa baca Fatihah. Loh, sedangkan anak kecil ini setiap hari 17 kali membaca Fatihah, maka dia mendapatkan pahala yang sangat ngalir sekali. Itu kalau satu murid. Bagaimana dengan murid yang baru? Maka dia mendapatkan pahala yang sangat banyak.
ahli ilmu bisa mendekati derajatnya Nabi, kenabian, karena dia mendapatkan copy paste pahala dari anak-anak atau orang-orang masyarakat yang dia ajar. Tidak harus ilmunya tinggi, itu mau loh. Minimal setidaknya kita mengajarkan abatasa kepada anak-anak kecil. Kalau mama dia merasa ilmu saya kurang tinggi, nggak perlu abatasa lo, nggak perlu nilai tinggi. Minimal kepada anak kita. Andaikan anak kita suatu saat nanti kita ajarkan abatasa tok sampai bisa baca Quran. Selama anak kita sholat membaca Fatihah, itu selama itu juga kita mendapatkan pahala terus menerus. Setidaknya kita punya invest lah. Ketika wafat kita terus mendapatkan pahala yang nyata. Itu 1-2. Kalau umpama kita punya murid 10 anak-anak kecil, anak-anak TK, kita ajarkan abatasa, itu sampai dia besar puluhan tahun dia baca Fatihah, puluhan tahun dia baca Quran, puluhan tahun dia belajar seperti ini, maka kita akan mendapatkan copy paste yang sangat banyak. Itulah yang dilakukan oleh ahli ilmu sehingga derajatnya sangat tinggi sekali. Wa amma ahlul jihadi, kalau ahli jihad, kenapa dia mendekati derajat kenabian? Karena fajahadu, karena mereka berjihad bi asyafihim, dengan pedang-pedang mereka, ala ma ja'at bi rusul, dengan atas apa yang telah dibawa oleh Rasul. Jihad juga podo. Ibarat seperti ini, kebanyakan perang dalam Islam, kebanyakan itu sifatnya defensif, sifatnya pertahanan. Umpama seperti apa? Ada perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Itu kebanyakan kelompok kafir Quraisy mau menyerang Madinah. Kebanyakan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy mau menyerang Madinah. Sekarang dipikir, kalau umpama kita nggak balik nyerang, kita tetap ada di Madinah. Kalau musuh datang di Madinah baru kita perang, nggak bisa. Kalau kita perangnya di Madinah, katakanlah, korbannya akan semakin banyak, anak-anak kecil sama ibu-ibu, sama perempuan. Maka mau nggak mau orang-orang ahli jihad keluar ke kota Madinah, perangnya di luar kota. Biar apa? Meminimalisir korban. Berarti orang-orang jihad itu benar-benar menjaga nyawanya orang-orang muslim. Andai kan orang-orang nggak jihad diserang orang kafir sedemikian rupa, bisa jadi genosid, dihabisi, ajur. Wong kafir Mekah Quraisy dengan pasukan ribuan nyerang Madinah, kita diam-diam tok. Orang Islam diam-diam tok di Madinah, bisa jadi dibantai sampai habis. Maka dari itu adanya Islam sampai sekarang itu karena apa? Karena ahli jihad menjaga nyawanya orang-orang muslim pada zaman itu. Yang andaikan orang-orang mukmin tidak dijaga oleh jihad, maka bisa jadi mukmin habis karena genosid, pembantaian. Tapi meskipun takdirnya Gusti Allah beda, Islam itu sampai hari kiamat pasti ada dan pasti berjaya pasti. Cuman secara logika gampangannya, jasa ahli jihad seperti itu. Ahli jihad memperjuangkan nyawa-nyawa orang mukmin. Sehingga kalau ada orang mukmin saat itu masih hidup, masih bisa mengamalkan ilmunya, mengajarkan, itu salah satunya adalah jasanya orang-orang jihad dalam membentengi dari orang-orang kafir yang mau menyerang kota Madinah. Sehingga ahli jihad itu mendapatkan pahala yang besar. Kenapa? Karena dia berjasa. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada pertanyaan?